Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita hampir tidak pernah memiliki hanya satu aplikasi transportasi online. Hal yang umum kalau saat ini kita memiliki berbagai jenis aplikasi. Misalnya hanya untuk sekedar memesan transportasi umum online, atau memesan makanan secara online. Coba cek di smartphone Anda. Apakah saya benar? Kenapa bisa demikian? Kalau bagi saya sederhana. Saya mencari promo. Mungkin sebagian orang suka mengumpulkan poin yang bisa ditukar hadiah nantinya. Saya mau kontraskan realitas hari ini dengan realita yang saya pernah jalani ketika saya kecil. Saya ingat ada masanya ketika saya masih kecil belum ada aplikasi. Saya ingat selalu ada tempat tujuan mall yang keluarga saya selalu tuju. Dulu selalu pasti Mega Mall. Dan tidak hanya mall yang itu-itu saja, tapi ada satu restoran yang pasti kita tuju, yaitu McDonald. Walaupun hanya sebulan sekali, saya ingat sekali tempat itu hingga saat ini. Nyatanya di tengah zaman ini yang banyak pilihan, ada konsekuensinya untuk kita. Kita tidak lagi menghargai proses pertumbuhan spiritual kita. Kita lebih dibiasakan untuk hidup serba instan di tengah pilihan yang begitu banyak. Kita dibiasakan selalu mencari opsi yang paling menguntungkan dan cepat untuk kita. Oh, aplikasi ini bisa kasih promo dan cepat. Saya akan pindah ke aplikasi ini. Tidak hanya aplikasi jasa, hiburan pun juga. Kita hari ini disuguhi berbagai hiburan yang instan. Disesuaikan dengan selera kita melalui logaritma. Kamu suka nonton video fashion? Oh, kamu akan dibanjiri video fashion. Kamu suka nonton video traveling? Dalam sekejap logaritma akan memberikan kita kepuasan melihat berbagai tempat traveling. Kebiasaan itu pun akhirnya dibawa ke dalam gereja. Kalau ibadah hari ini tidak memuaskan saya, misalnya dalam musiknya, ya saya akan tuntut gereja untuk ikutin style musik selera saya. Kalau tidak dituruti, ya saya cari gereja lain. Saudara-saudari, di tengah tantangan demikian, marilah saat ini kita menyimak firman Tuhan dalam Yesaya 10. Khususnya saya akan bacakan ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Namun pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi pada bangsa yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar pada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel dengan setia. Suatu sisa akan kembali, suatu sisa Yakub kepada Allah yang perkasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktunya di mana bangsa Israel adalah bangsa yang menggantungkan dirinya di bawah jajahan bangsa lain. Ikatan perbudakan sebenarnya sudah ada sejak zaman Musa, yaitu ketika Israel di tanah Mesir. Pola yang serupa juga terjadi ketika Israel dijajah oleh Asyur. Israel tidak dijajah karena Tuhan, melainkan karena Israel tidak mau mendengarkan dan menerima perlindungan dari Tuhan. Mereka lebih memilih mencari tempat perlindungan dari bangsa Asyur. Akan tetapi perlindungan itu pun kemudian berbuah menjadi jajahan Asyur. Kita ingat di dalam bagian Yesaya sebelumnya, bahwa sebelum Israel dijajah Asyur, Israel diberikan Tuhan peringatan bahwa jikalau mereka menolak Tuhan dan memiliki Asyur, maka Asyur itu akan menghantam sendiri bangsa Israel. Demikian juga seringkali hidup kita. Sebenarnya pilihan untuk mencari perlindungan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Akan tetapi tidak banyak orang yang menyadarinya dan menyadari bahwa penting selalu mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup mereka. Yesus pun mengatakan dalam Matius 6 ayat 33. Saya akan bacakan untuk kita.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang sesungguhnya menjadi pusat poros di dalam setiap pilihan hidup kita? Yang harusnya menjadi poros bukan lagi pertimbangan rasional kita, bukan kepentingan pribadi, ataupun keuntungan pribadi. Tapi seharusnya yang menjadi poros dalam hidup kita adalah kehendak Allah. Kehendak Allah hanya dapat diperoleh jika kita dekat dengan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan jadi kebiasaan yang begitu baik. Tapi itu juga harus diiringi dengan pertumbuhan relasi pengenalan kita dengan Tuhan. Pertumbuhan relasi dan pengenalan akan Tuhan yang sehat ditandai oleh keinginan untuk menempatkan kehendak Tuhan sebagai dasar dari segala hal yang kita lakukan. Apakah yang terbaik dilakukan pagi hari ketika kita bangun? Tanyakan pada diri kita sendiri. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Ketika kita dilanda berbagai pilihan kecil di dalam hidup kita, ingin bersikap apa ketika pagi hari kepada keluarga kita, tanyalah pada diri kita sendiri. Apa kehendak Tuhan? Jika kita terbiasa menanyakan kehendak Tuhan dalam hal-hal kecil, di dalam perkara besar tentunya kita akan melibatkan Tuhan. Sesungguhnya kehendak Tuhan tidak akan selalu muncul di dalam batin kita otomatis. Tapi ketika kita juga membangun kebiasaan membaca firman-Nya. Firman Tuhan sesungguhnya banyak memuat pedoman hidup yang berasal dari isi hati Tuhan. Dan sesungguhnya itu cukup untuk menuntun hidup kita. Jangan sampai kita mengatakan, aku sudah coba bertanya kepada Tuhan, tapi Dia tidak menjawab. Tapi sesungguhnya itu hanyalah dalih di balik malasnya kita mencari kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita di dalam firman-Nya. Inilah yang dilakukan juga oleh Ahaz. Jika kita ingat, bahwa Yesaya meminta Ahaz untuk mencari Allah dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi Ahaz lebih memilih mengikuti pikirannya sendiri dan berdalih bahwa dia tidak ingin mencobai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan tidak dimulai dari perasaan atau bahkan mulut kita. Tapi kesetiaan dimulai dari kesediaan kita untuk setia mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri-Nya untuk dicari. Akan tetapi kesempatan itu selalu terbuka lebar bagi kita selama kita hidup. Proses kesetiaan itu bisa terasa menggebu-gebu di awal, tapi bisa juga dalam satu waktu terasa berat. Ada saatnya ketika kita mencoba setia, kita akan menanti jawaban doa kita atas pergumulan yang tidak kunjung dijawab. Mengapa Tuhan izinkan ini? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi mari kita melihat bukan dengan mata jasmani kita, tetapi mata rohani, yaitu iman. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 29 juga mengatakan bahwa berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Iman tidak menuntut bukti dari segala hal yang kita minta. Tetapi dia adalah fondasi yang Tuhan letakkan di dalam diri kita agar kita bisa mengenalnya lebih dalam lagi hari demi hari. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika hari ini kita merasa jauh dari Tuhan, kembalilah mendekat kepadanya di dalam iman. Bahwa segala sesuatu yang kita alami saat ini memiliki maksud dan rencana Tuhan di baliknya. Mungkin kita tidak bisa memahami sepenuhnya rencana Tuhan. Namun kita tidak pernah dipanggil untuk mengerti semua maksud rencana Tuhan. Kita dipanggil untuk setia kepadanya. Mari kita pandang salib Kristus saat ini, karena di sanalah letak kekuatan kita untuk menghadapi badai kehidupan ini.
Di atas kayu salib itu pernah tergantung Kristus yang senantiasa setia semasa hidupnya. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menebus hidup kita dari kematian kekal karena dosa. Kesetiaan kita mungkin bisa berkobar, tapi ada waktunya kesetiaan kita bisa dengan mudah padam. Tapi mari kita menjaga asa kesetiaan itu dengan memandang Yesus Kristus di ujung garis finish hidup kita. Maukah kita setia berlari menuju Kristus? Maukah tatapan kita tetap memandang Kristus? Maukah kita memilih Kristus di dalam hidup kita? Kiranya Roh Kudus saja yang memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini telah diberitakan kepada kami. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi bibit yang di dalam hati kami tertanam dan tumbuh di dalam kesetiaan yang Engkau topang. Dan biarlah kami di dalam hidup kami belajar selalu mengarahkan mata dan hati kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Amin.